Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karisma Nurjana dengan NPM 211106310 dari kelas 1A Prodi Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya akan menjelaskan tentang materi teori modernisasi klasik. Pertama, pengertian modernisasi. Modernisasi merupakan proses menuju perubahan suatu keadaan ke arah yang lebih baik lagi secara terstruktur, baik dalam sistem sosial, ekonomi, maupun politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika pada abad ke-17 sampai abad ke-19 atau setelah Perang Dunia Kedua. Sedangkan klasik dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana keadaan sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya masih bersifat sederhana dan belum mempunyai sifat ataupun ciri-ciri yang bernuansa teknologi. Selanjutnya, sejarah teori modernisasi klasik. Teori modernisasi lahir sebagai tanggapan ilmuwan sosial barat terhadap Perang Dunia II. Teori ini muncul sebagai upaya Amerika untuk memenangkan perang ideologi melawan sosialisme yang pada waktu itu sedang populer. Bersamaan dengan itu lahirnya negara-negara merdeka. Lahirnya negara-negara merdeka baru di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, bekas jajahan Eropa yang melatar belakangi perkembangan teori ini. Negara adidaya melihat hal ini sebagai peluang untuk membantu negara dunia ketiga sebagai upaya stabilitas ekonomi dan politik. Selanjutnya, awal perumusan modernisasi. Di awal perumusannya, tahun 1950-an, aliran modernisasi mencari bentuk teori dan mewarisi pemikiran-pemikiran dari teori evolusi dan fungsionalisme. Teori evolusi dan fungsionalisme pada waktu itu dianggap mampu menjelaskan proses peralihan masyarakat tradisional menuju masyarakat modern di Eropa Barat. Selain juga didukung oleh para pakar yang terdidik dalam alam pemikiran struktural, fungsionalisme teori evolusi menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai gerakan searah seperti garis lurus. Kita dapat melihatnya dalam karya-karya Spencer dan Comet. Dan selanjutnya, teori dari para tokoh-tokoh. Teori fungsionalisme dari Talcott Parsons beranggapan bahwa masyarakat tidak ubahnya seperti organ tubuh manusia yang memiliki berbagai bagian yang saling bergantung. Selain itu, teori modernisasi pun didukung oleh para tokoh-tokoh seperti Niels Smelser dengan teori diferensiasi strukturalnya. Smelser beranggapan dengan proses modernisasi ketidakteraturan struktur masyarakat yang menjalankan berbagai fungsi sekaligus akan dibagi dalam substruktur, menjalankan satu fungsi yang lebih khusus, sedangkan Rostow yang menyatakan bahwa ada 5 tahapan bangunan ekonomi, ia merumuskannya ke dalam teori tahapan pertumbuhan ekonomi, yaitu tahapan masyarakat tradisional, prakondisi lepas landas. Lepas landas bergerak ke kedewasaan dan berakhir dengan tahap konsumsi massal.
yang tinggi. Di samping itu, ada beberapa varian teori modernisasi lain seperti Coleman dengan diferensiasi dan modernisasi politiknya, Harrod-Domar yang menekankan penyediaan modal untuk investasi pembangunan, Max-Shelelad dengan teori need for achievement NACH-nya, Weber dengan etika protestannya. Selanjutnya, teori modernisasi menurut para ahli. Yang pertama, teori Harrod-Domar. Modal dan investasi pembangunan akan berhasil dan terlaksana dengan baik jika pertumbuhan ekonomi ditentukan tingginya modal dan investasi. Yang kedua, teori Max Weber. Ketika Protestan menekankan tentang nilai budaya yang menjelaskan tentang peran agama dalam pembentukan kapitalisme. Kemudian yang ketiga, teori David M. Sisley-Lad. Dorongan berprestasi dengan mendorong proses pembangunan berarti membentuk manusia wirausaha dengan NACH yang tinggi. Selanjutnya, yang keempat, teori W.W. Rostow. 5 tahap pembangunan. Yang pertama, masyarakat tradisional perlunya penguasaan ilmu, pengetahuan agar kehidupan dapat berkembang. Yang kedua, prakondisi untuk lepas landas, memerlukan campur tangan dari luar atau masyarakat yang sudah maju agar terwujud ide pembaharuan. Yang ketiga, lepas landas, ditandai dengan tersingkirnya hambatan yang menghalangi proses pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang keempat, bergerak ke kedewasaan, ditandai dengan perkembangan industri yang sangat pesat dan memantapkan posisinya dalam perekonomian global. Barang yang tadinya diimpor dapat diproduksi di dalam negeri. Dan yang kelima, zaman konsumsi massal yang tinggi. Proses lepas landas harus memenuhi sebagai berikut. Meningkatkan investasi pada sektor produktif, pertumbuhan satu atau lebih sektor manufaktur yang penting dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dan perlunya lembaga politik dan sosial yang bisa memanfaatkan berbagai dorongan gerak ekspansi dari sektor ekonomi modern. Kemudian dari teori Ber-F. Hosselis, faktor non-ekonomi pembangunan membutuhkan pemasukan, yaitu pemasokan modal besar dan perbankan, dan pemasokan tenaga ahli dan terampil. Kemudian yang keenam, teori Alex Inkeles dan David. Manusia modern, pentingnya faktor manusia sebagai komponen penting penopang pembangunan dalam hal manusia modern. Ciri-ciri manusia modern seperti keterbukaan terhadap pengalaman dan ide baru, berorientasi sekarang dan masa depan, kesanggupan merencanakan manusia bisa menguasai alam. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa penting mendorong lahirnya modernisasi. Para ilmuwan di Amerika Serikat berargumen bahwa lahirnya teori modernisasi didasari adanya 3 peristiwa atau kejadian penting di dunia setelah selesainya Perang Dunia II, yaitu yang pertama, lahirnya negara Amerika Serikat sebagai kekuatan yang dominan di dunia, atau bisa dikatakan sebagai pemimpin dunia.
Yang kedua, menyebarnya gerakan komunis di dunia. Dan yang ketiga, lahirnya negara-negara merdeka baru. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa teori modernisasi menerima banyaknya peninggalan dari teori evolusi dan teori fungsionalisme. Teori evolusi dapat membantu proses para perpindahan dari masyarakat tradisional menuju ke masyarakat modern di negara-negara Eropa Barat. Sementara itu, pendukung dari teori modernisasi banyak memakai pikiran teori fungsionalisme. Teori ini membuktikan bahwa keduanya adalah peninggalan atau warisan pemikiran dari para ahli sebelumnya. Sekian penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.